membawa selamat baru untuk Rupatku. Rupat mandiri, Rupat kreatif, Rupat mantap. Oke, silakan. Mungkin di belakang saja juga boleh biar cepat ya. Nah ya, boleh di belakang menyampaikan. Rupat Selatan akan menyampaikan hasil kelompok kami. Yang judulnya itu mandiri kreatif atau aktif ya. Jadi kami ada berjumlah 10 orang, ada 2 laki-laki. Keadaan masyarakatnya itu mayoritas petani atau nelayan. Keadaan alam atau letak geografisnya itu di pesisir pantai karena Rupat itu identik dengan pantai. Kemudian isu lingkungannya itu yaitu wisata pantai Ketapang, karena kebetulan kami di Rupat Selatan jadi lebih dekat ke pantai Ketapangnya, karena Rupat Utara itu lain lagi pantainya. Kemudian ada keadaan murid itu, kebutuhan muridnya. Jadi peserta didik yang di lingkungan sekolah kami kebetulan itu belum mandiri dan kreatif. Jadi dimensi P5-nya itu mandiri dan kreatif. Kemudian kondisi Sampras itu belum mendukung untuk dijadikan daerah tujuan wisata karena sarananya itu belum tinggi gitu. Kemudian untuk contoh proyeknya yang akan kami apakan itu merupakan souvenir dan kuliner di pantai Ketapang. Untuk tema itu sendiri yaitu kewirausahaan, topiknya wisataku pantai Ketapang. Alasan kami memilih itu karena Pulau Rupat itu terletak di situ dikembangkan untuk menarik wisatawan lokal, domestik dan internasional. Dimensinya adalah mandiri, untuk elemennya pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Kemudian dimensi kreatif itu elemennya menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Kemudian yang kedua memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Kemudian untuk dimensi mandiri tadi kan ada elemen, kemudian ada subelemennya. Sedangkan kreatif, dimensi kreatif maksud saya itu tidak ada subelemennya, hanya ada elemen saja. Kemudian subelemen daripada dimensi mandiri tadi yaitu mengenali kualitas dan minat diri peserta serta tantangan yang dihadapi. Yang kedua, menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri. Alasannya untuk menciptakan peserta didik yang mandiri dan kreatif dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam di Pulau Rupat. Sumber daya alam di laut seperti ikan segar, udang untuk dijadikan kuliner. Karena kan sekarang ikan diimpor ya kan seperti udang. Nah, kemudian kita makan, kita yang bayar mahal, padahal itu dari tempat kita, gitu. Kenapa nggak kita yang olah, gitu kan? Kemudian yang ketiga, mengelola pesisir pantai menjadi lebih menarik. Itu saja dari kelompok kami. Mungkin ada dari kelompok lain yang Oke, kita berikan close dulu Ruksel ya, Rupat Selatan. Oke, ada yang ingin memberi masukan untuk teman-teman di Rupat Selatan? Tadi temanya itu kearifan lokal atau apa tadi? Kewirausahaan, mengolah hasil dari pantai tadi ya. Kemudian memberdayakan wisata yang ada di sana. Nah, di proses nanti selain anak tadi akan menghasilkan, mengolah hasil yang sudah terbuang, itu kan berarti diawali dengan masalah mungkin nih kalau di Sumatera Barat misalnya Bu, setiap mau lebaran, sesudah lebaran itu kan pengunjung banyak, kulit langkitan, kulit apa selama berserakan. Lalu diambillah suatu kegiatan mengumpulkan itu lalu dijadikan bahan apakah yayasan ya. Lalu untuk menggalakkan wisata di tempat bukan tadi tujuannya menarik wisatawan domestik, lokal dan internasional. Untuk orang tahu dengan kondisi itu, mungkin Bapak Ibu akan mengajak anak bagaimana mempromosikan Rupat Selatan tadi
melalui TikTok, melalui apa. Jadi anak nanti bisa saja mereka memproduksi video yang akan disebar, masukkan ke channel YouTube-nya ke apa, Dinas Kabupaten Kota. Kemudian masukkan di ke pariwisataan di daerah kita, sehingga anak bapak ibu berkontribusi menjadikan Rupat Selatan menjadi daerah wisata. Karena saya saja belum pernah ke sana itu. Nah itu ya, karena saya memang belum, masih blank kondisinya seperti apa, karena info-info itu kan jarang. Yang sering keluar di berita itu kan tentang ombak Bono. Ya enggak, Bono yang di Pelalawan itu ya, sehingga orang mancanegara kalau di bulan-bulan tertentu itu peselancar tingkat dunia itu akan ke sana Bapak Ibu. Nah itu kan artinya promosi dari masyarakat di daerah tersebut, gitu ya Bu ya. Oke, kita berikan aplaus kepada untuk kita semua, karena memang kita masih ada yang belum ya Bapak Ibu, tapi tak apa. Yang sudah tampil dan yang belum tampil silakan diketik ulang, nanti kalau sampai di rumah masukkan ke link kita supaya kita sama-sama belajar ya. Itu yang pertama. Ingat, halo. Oke, saya kunci dengan kegiatan kita tentang P5 ya Bapak Ibu. Yang pertama, P5 masuk di daftar pelajaran, bukan mengurangi jam intra, karena memang jam intra di strukturnya sudah dikurangi. Jumlahnya adalah 10 JP selama 1 minggu ya. Koordinator maksimal memegang 3 rombel. Kalau dibaca di permennya Bapak Ibu, 2 JP itu untuk 1 rombel. Kalau dia pegang 3 rombel artinya 6 JP. Tapi saya tak tahu nih, kalau di aparatur di Dapodik, di aplikasi Prof Dapodik, terhitung akumulasinya ada atau tidak? Ya, terhitung ya. Nah, berarti terhitung ya Pak ya. Berarti kalau dia 2 JP, rombelnya ada 3, berarti dia dapat 6 JP. Kalau rombelnya hanya 2, berarti 4 JP. Kalau rombel kita lebih dari 3, maka angkat bapaknya koordinatornya lebih dari 1. Kalau ada guru kita kekurangan JP, jadikan dia koordinator dengan catatan dia mau bekerja. Oke, dalam menentukan tema topik seperti tadi, Bapak Ibu tidak bekerja sendiri. File tadi diserahkan ke tim fasilitator, mari sama-sama berpikir. Bisa jadi yang sudah Bapak Ibu buat akan menjadi tema kita tahun ini, ya. Bisa jadi ada tema-tema lain yang diusulkan oleh teman-teman kita. Oke, mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika waktu 2 hari ini tidak memuaskan Bapak Ibu ya. Jadi halo, hai. Saya ditugaskan itu untuk memfasilitasi Bapak Ibu, bukan memuaskan. Jadi mohon maaf kalau ada yang merasa kayaknya masih mengandal. Kita masih ada grup yang tadi ya, kurikulum merdeka. Kalau bisa bertanya jangan dijawab. Supaya apa? Misalnya ibu bertanya ke saya, teman yang lain punya masalah yang sama bisa tahu. Kalau saya jawab, Bapak Ibu nggak usah buat kasih jempol, kasih stiker, nanti takut tenggelam, ya kan? Nah, jadi kalau ada saya kirimkan file-file tertentu, langsung bintangi supaya tak hilang. Oke? Dan kalau bisa masukkan ke link kita tadi, ya, link Google Drive kita, ya. Oke, itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.